Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. This is Mr. Alif, and how are you today? I hope you had a nice day and pleasant evening as well. Today we will learn about short functional text. This is advertisement. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu jenis short functional text, yaitu advertisement. Dalam bahasa Indonesia, advertisement artinya iklan. Nah, secara umum, bab atau materi kali ini adalah membahas tentang iklan dalam bahasa Inggris. Oke, mari kita simak dalam video kali ini. Let's study it. An advertisement must include the detail of the event, when, where, and the price. And one important thing is include a pursuit statement to attract the customers. Do you agree with this statement? It is hoped that after you learn this chapter, you can explore your writing, listening, and speaking skill about advertisement. Jadi, sebuah iklan itu harus meliputi dari detail sebuah event atau produk, di mana, kapan, dan harga. Jadi iklan yang paling penting itu meliputi bagaimana cara kita menarik minat dari para customers atau para pembeli atau konsumen. Dan dalam materi ini, setelah kalian mengetahui dan melihat dan mendengarkan video ini, kalian nanti bisa menjelaskan tentang apa makna iklan dan bagaimana cara membuat iklan yang baik, dan melatih writing skill atau skill menulis kalian, listening mendengarkan, dan cara kalian membicarakan tentang iklan-iklan yang akan kita bahas pada materi kali ini. Okay, the first one is definition. Advertisement is a notification that the purpose is to pursue and motivating people to buy or use the product or service that offer or inform. Jadi, iklan itu adalah pemberitahuan yang bertujuan untuk menawarkan atau membujuk dan memotivasi orang untuk membeli atau menggunakan sebuah produk atau jasa yang ditawarkan atau diinformasikan. Kita pasti setiap hari sering melihat iklan di mana-mana setiap harinya, entah itu di TV, radio, koran, majalah, banner, baliho, pamflet, sosial media, dan lain-lain. Dan sepertinya iklan itu sudah menjadi hal yang lumrah di kehidupan kita. Biasanya iklan juga berisi tentang produk, jasa, maupun lowongan pekerjaan. Dan iklan itu biasanya digunakan untuk menarik minat ataupun daya beli seseorang. Jadi kita menawarkan produk agar produk kita atau jasa kita diketahui orang banyak atau menarik minat orang untuk membelinya. And the second is purpose atau tujuan. Yang pertama ada informing, ada persuading, ada reminding, and adding value. Informing adalah iklan tentu memberikan informasi kepada konsumen tentang apa-apa ataupun hal tentang produk atau jasa yang akan kita jual. Bisa berupa produk, bisa berupa ide, jasa, barang, dan lain sebagainya.
And the second is persuading. Iklan berfungsi untuk membujuk atau mempengaruhi seseorang untuk membeli barang atau jasa yang terdapat pada iklan tersebut, tentunya dengan menggunakan kata-kata yang menarik dan kreatif hingga membuat orang-orang ingin membelinya. And the third is reminding. Iklan sebagai pengingat. Nah, iklan ini digunakan untuk mempertahankan brand, merek, atau image yang ada di masyarakat. Jadi iklan ini digunakan untuk menjalin hubungan baik antara pengiklan dan konsumen. Nah, contohnya ada bermacam-macam tentang Aqua. Contoh ya, Aqua itu kan sudah terkenal. Nah, tetapi kok masih iklan? Ya karena untuk mempertahankan bahwa Aqua itu masih minuman kemasan nomor 1 di Indonesia. Adding value. Adding value adalah mempertahankan bahwa perusahaan ataupun company itu masih punya nilai yang baik. Jadi ini merupakan alat komunikasi yang baik antara penjual dan pembeli secara tidak langsung. And the third is important, atau apa yang penting dalam sebuah iklan itu, atau apa saja yang harus diperhatikan dalam sebuah iklan. Yang pertama ada clear purpose or goal. Kedua ada target audience atau customer. Yang ketiga ada the access. Yang keempat the price. And the number 5 not alert group or other product. Jadi di dalam iklan itu yang harus diperhatikan dan yang paling penting, yang pertama adalah tujuan yang jelas atau apa yang akan kita inginkan, goal, apa yang akan kita capai. Jadi sebuah iklan itu mempunyai tujuan yang jelas, apakah kita beriklan itu untuk menawarkan produk atau menawarkan barang, jasa, event, atau lowongan pekerjaan. Nah, seperti itu. Jadi ada tujuan yang jelas. Yang kedua adalah the target audience atau customer. Nah, ini tentu yang dimaksud adalah pasar. Target kita. Apakah produk kita itu kita tujukan untuk golongan menengah ke bawah atau menengah ke atas atau grup-grup tertentu. Jadi kita punya tujuan. Nah, contohnya kita punya barang yang mau kita jual berharga ratusan juta. Nah, tidak mungkin kita akan menawarkan ke orang-orang yang punya ekonomi menengah ke bawah, karena tentu saja itu tidak akan pasti terjual. Nah, kita tahu bahwa produk yang berharga 100 juta ke atas, tentu saja pasti pasar kita ya harus punya gaji yang luar biasa banyak. Nah, itu adalah the target audience atau customer. Yang ketiga, akses. Nah, bagaimana cara konsumen atau customer kita mendapatkan barang tersebut? Apakah online, apakah harus ke toko, atau bisa delivery order, dan lain sebagainya. Yang keempat ada the price atau harga. Nah, tentu saja kita harus cermat ya dalam membuat sebuah harga suatu produk. Harus pas, apakah produk ini harganya terlalu mahal atau bahkan terlalu murah. Karena barang yang terlalu murah itu mungkin saja tidak selalu terjual. Mungkin orang-orang beranggapan bahwa barang yang terlalu murah bisa saja itu bermaksud penipuan mungkin, atau kualitasnya buruk dan lain sebagainya. Not allowed group or other product. Jadi apa yang akan kita tawarkan dari sebuah produk itu jangan sampai sama ya kualitasnya dengan
produk yang lain, ataupun malah kita menawarkan produk dari perusahaan lain. Nah, itu jangan sampai ada, ataupun jangan sampai terjadi dalam sebuah menawarkan produk. And the number 4 is language filter. Jadi bahasa yang digunakan dalam beriklan ada evocative, ada informative, easily understood, persuasive, powerful, active sentence, positive language, simple and clear. Nah, jadi bahasa yang digunakan dalam sebuah iklan yang pertama itu harus evocative. Apa itu evocative? Evocative adalah iklan itu harus mempunyai gaya bahasa atau kata-kata di dalam iklan itu harus berisi ajakan atau mempengaruhi para konsumen, atau memberikan kata-kata yang sangat berhubungan dengan sebuah produk tersebut. Contohnya ada iklan sampo Pantene ya. Nah, di dalam iklan sampo Pantene itu yang dikatakan Anggun C. Sasmi mengatakan, aku pindah ke sampo lain. Nah, itu adalah salah satu contoh dari evocative. Yang kedua ada informatif. Nah, dalam sebuah iklan, bahasa yang informatif itu adalah bahasa yang simple, ataupun kata-katanya itu harus jelas, bersahabat, komunikatif, dan tidak bertele-tele, apalagi sampai mengabaikan durasi penayangan. Kalian tahu sendiri kan kalau iklan itu sangat mahal ya, biaya pembuatannya dan juga biaya pengiklanannya, apalagi di media televisi. Sebuah iklan itu bisa sampai ratusan juta, walaupun hanya tayang dalam 10 detik, mungkin 15 detik, 30 detik. Jadi kita harus paham dan tidak mengabaikan durasi dari penayangannya itu sendiri. Kemudian easily understood. Bahasa yang digunakan dalam iklan itu bahasa yang mudah dipahami. Jadi jangan sampai gunakan kata-kata yang bermakna ganda atau susah untuk diingat. Kemudian ada persuasif. Persuasif itu di dalam iklan, rangkaian kalimatnya membuat target audiens atau pembeli itu nyaman, senang mendengarkan, tertarik, atau bahkan bisa menghibur. Jadi iklan itu tidak harus melulu serius ya. Iklan yang menarik atau lucu itu bahkan lebih mengena ke para pembeli. And then powerful. Di dalam iklan, bahasa yang powerful atau jelas itu sangat penting. Jadi iklan itu mempunyai kata-kata yang jelas. Apa tujuan kalian untuk mengiklankan produk atau jasa yang kalian tawarkan? Jadi tidak bertele-tele, itu punya tujuan yang jelas dan mudah diingat oleh para konsumen. Mungkin bisa berupa ajakan, rayuan, ataupun mungkin tekanan dan intonasi katanya, dan lain sebagainya. And then active sentence, menggunakan kalimat yang aktif. Jadi dalam kalimat iklan itu gunakan kata dengan awalan me. Bisa menggunakan, memakai, jangan yang pasif ya. Kalau pasif itu memakai awalan di. Contohnya, saya sudah memakai barang ini selama, saya sudah menggunakan produk ini selama 1 minggu atau 1 bulan dan lain sebagainya. And then positive language, menggunakan
kalimat atau kata-kata yang positif. Jadi jangan menggunakan kata-kata yang negatif atau tidak, jangan, dan lain sebagainya. Simple and clear. Gunakan kata ataupun kalimat biasanya menggunakan simple present tense atau kalimat yang simple, singkat, dan menunjukkan waktu saat ini. And then the last one is types. Jadi tipe-tipe dari sebuah iklan. Ada iklan yang print, digital, outdoor, broadcast, brand integration, and then social awareness. Jadi ada macam-macam iklan itu yang dicetak, ada berbasis digital, ada yang berada di luar ruangan, ada yang dipublikasikan, ada yang diintegrasikan, dan ada yang terakhir social awareness atau kepedulian sosial, atau biasa kalian tahu iklan layanan masyarakat. Types of ads based on their media. Jadi macam-macam iklan yang berdasarkan media. Yang pertama ada print advertising. And the example is newspaper, magazine, brochure advertisement, and etc. Jadi contoh iklan yang dicetak itu ada koran, majalah, brosur, pamflet, dan sebagainya. And then broadcast advertising itu contohnya ada yang iklan-iklan ditampilkan di televisi atau diperdengarkan di radio. Outdoor advertising atau iklan yang berada di luar atau di luar ruangan ya, itu contohnya ada banner, flags, dan lain sebagainya. Jadi iklan-iklan contohnya seperti bendera-bendera partai itu juga merupakan sebuah iklan, karena untuk menarik para pemilih di dalam pemilu untuk bergabung di dalam sebuah partai. Digital advertising. Advertisement display over the internet and digital device. Jadi iklan-iklan yang ditampilkan di internet atau media digital, media sosial itu juga termasuk iklan digital. Bisa kalian lihat di Facebook, di Twitter, Instagram, bahkan YouTube. Nah, itu merupakan iklan-iklan digital. Yang terakhir ada product or brand integration. Product placement in entertainment media like TV show, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, biasanya iklan-iklan ini menggabungkan ya antara digital dan sebuah produk. Jadi kalau ada contohnya iklan Shopee tentang penjualan online itu ya, itu ditampilkan 2 jam penuh di TV. Nah, itu merupakan brand integration. Contohnya ada influencer yang menampilkan sebuah produk atau di endorse di Instagram atau di YouTube. Nah, itu sebuah brand integration. Jadi gabungan dari produk dan sebuah acara. Itu merupakan brand integration. And then here example of advertisement based on their media. Jadi ini ada contoh-contoh iklan yang berdasarkan medianya. Ada yang pertama ada printer ads, brosur ya, ini adalah brosur sebuah produk makanan, produk donat ya, ini adalah contoh dari brosur. And then ada sebuah iklan yang di koran, itu biasanya lowongan-lowongan pekerjaan atau majalah ya. Ada produk obat cantik, nah, bisa kalian lihat.
Yang kedua, ada broadcast ads ya, iklan yang ditampilkan biasanya di TV atau di media sosial juga ada. Kemudian iklan yang berada di luar ruangan, biasanya iklan-iklan yang di depan restoran, di depan rumah makan, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada contoh outdoor ads lagi ya. Di situ kalian lihat ada gambar-gambar bendera. Nah, itu juga merupakan iklan yang berada di luar ruangan. Kemudian ada contoh dari brand integration. Nah, di situ kalian lihat para influencer sedang mengiklankan sebuah produk, entah itu makanan ataupun jasa penawaran sebuah barang dan lain sebagainya. Dan terakhir ada social awareness atau iklan layanan masyarakat. Ini juga merupakan sebuah iklan biasanya digunakan oleh pemerintah untuk mengiklankan sebuah produk ataupun jasa ataupun himbauan, mungkin itu hidup sehat ataupun menjaga lingkungan dan lain sebagainya. And then how to make good ads. Jadi bagaimana cara kita membuat iklan yang baik? Ads aims to promote or persuade other. Jadi iklan itu untuk membersihkan atau mengajak atau menghimbau konsumen atau orang. Use simple present tense and simple sentence. Gunakan simple present tense atau kalimat yang simple atau yang singkat dan di waktu sekarang. Yang ketiga ada mentioning name of product or company, logo, slogan, utilization or advantage, price, sometimes, and how to use the product, promote, or where to find it sometimes. Jadi jangan lupa untuk menyebutkan nama dari produk tersebut atau dari perusahaan mana, kemudian logo, slogan, dan utilization or advantage itu yang paling penting ya. Jadi apa keunggulan dari produk yang kalian tawarkan dari produk lain atau dari perusahaan lain. Nah, itu sangat penting. Harga itu kadang-kadang bisa dicantumkan atau tidak. And how to use the product, promote, or where to find it. Ini kadang-kadang juga ditampilkan dan kadang-kadang juga tidak. Jadi bagaimana produk itu ditawarkan atau di mana kita bisa mendapatkannya, itu bisa ditampilkan, entah itu di nomor telepon atau hotline atau dicantumkan alamatnya dan lain sebagainya. I think it's enough, and then I'll give you some tasks. Jadi saya kira cukup dan saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas yang pertama adalah complete the following question and then send your answer to our Google Classroom. Jadi kalian tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kirimkan jawaban kalian ke Google Classroom kita ya. And here it is.
Okay, I think it's enough. Thank you for watching, and don't forget to send your answer to our Google Classroom, and see you to uh, another video, and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.